Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Aiza Zahra dengan NIM 2524168 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Zelmi Ismail Kafi dengan NIM 2524167. Dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Tania Zara Yuandri dengan NIM 2524145. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan materi tentang esensi dan urgensi pendidikan Pancasila untuk masa depan. Selamat menyaksikan. Nah, di sini saya akan membahas atau akan menjelaskan tentang pengertian urgensi dan esensi pendidikan Pancasila untuk masa depan. Sebelum membahas lebih jauh tentang urgensi dan esensi pendidikan Pancasila, akan terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai hakikat Pancasila. Memahami hakikat Pancasila berarti memahami makna Pancasila. Artinya, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bahwa Pancasila mempunyai fungsi dan peran tersendiri. Sudah jelas, Pancasila dasar negara. Namun, di samping itu, Pancasila mempunyai fungsi sebagai pandangan hidup bangsa. Artinya, bahwa pandangan hidup sebuah bangsa lahir dari nilai-nilai yang dimiliki bangsa itu sendiri, yang diyakini kebenarannya dan menimbulkan tekad untuk mewujudkannya. Melihat betapa pentingnya fungsi Pancasila dalam kehidupan bangsa Indonesia, maka sudah seharusnya Pancasila dipahami secara menyeluruh dan mendalam oleh warga negara itu sendiri. Pengertian esensi berasal dari kata essence yang artinya hakikat, hal yang pokok dari segala sesuatu. Esensi tergantung dalam konteks dan penggunaannya. Yang kedua yaitu pengertian urgensi. Dilihat dari bahasa Latin bernama urger, yaitu yang berarti mendorong. Istilah urgensi menunjuk pada sesuatu yang mendorong kita, memaksa kita untuk diselesaikan. Dengan demikian, mengandaikan ada sesuatu masalah dan harus segera ditindaklanjuti. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dapat dimaknai sebagai wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakal pada budaya bangsa Indonesia yang diharapkan dapat diwujudkan dalam bentuk perilaku kehidupan sehari-hari. Peserta didik baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau yang disebut dengan PPKN berupaya mengantarkan warga negara Indonesia menjadi ilmuwan dan profesional yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Menjadi warga negara yang demokratis, yang berkeadaban, yang memiliki daya saing, dan juga disiplin dalam membangun kehidupan yang damai. Berdasarkan sistem nilai Pancasila, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan berkontribusi penting menunjang tujuan negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. PPKN berkaitan dan berjalan seiring dengan perjalanan membangun kehidupan bangsa dan bernegara Indonesia. Maka, untuk kedepannya, bangsa ini harus benar-benar berpedoman pada Pancasila untuk dapat mengentaskan kemiskinan, membasmi korupsi, dan berbagai bentuk kejahatan dan lain sebagainya. Keberadaan Pancasila tetap harus dipertahankan, karena jika Pancasila sudah di ujung tandu oleh ekses negatif, maka akan menjadi apa bangsa ini kemudiannya? Esensi dan urgensi pendidikan Pancasila memiliki nilai-nilai sebagai pandangan hidup bangsa yang sudah terwujud dalam kehidupan sehari-hari untuk masa depan.
Pengembangan nilai-nilai tersebut adalah yang pertama yaitu nilai-nilai cinta tanah air. Yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, keyakinan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Yang keempat, nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia dan lingkungan hidup. Yang kelima, kerelaan berkorban untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Yang keenam, kemampuan awal bela negara. Menurut penjelasan pasal 35 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, yang dimaksud dengan mata kuliah pendidikan Pancasila adalah pendidikan untuk memberikan pemahaman dan penghayatan kepada mahasiswa mengenai ideologi bangsa Indonesia. Dengan landasan tersebut, mengembangkan esensi materi pendidikan Pancasila yang meliputi yang pertama yaitu pengantar perkuliahan pendidikan Pancasila. Lahirnya ketentuan dalam pasal 35 ayat 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 yang mengatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat kuliah agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bangsa Indonesia. Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia, yaitu fakta sejarah dijadikan dasar bagi pengembangan pendidikan Pancasila. Baik menyangkut formulasi tujuan, pengembangan materinya, rancangan modal, dan juga evaluasinya. Formasi pendidikan Pancasila tentu saja tidak hanya memiliki perspektif waktu ke belakang yang berisi alasan-alasan historis, perlunya perilaku tertentu bagi generasi muda. Pada dasarnya, tujuan pendidikan Pancasila memformulasikan apa yang penting dari masa lampau, masalah yang dihadapi pada zaman sekarang, dan cita-cita tentang kehidupan ideal di masa lampau. Selanjutnya yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Setiap hal yang menyangkut dengan urusan-urusan ataupun masalah-masalah kenegaraan harus diputuskan dengan dilandaskan atau didasari dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Norma hukum pokok serta disebut pokok kaidah fundamental daripada suatu negara itu dalam hukum mempunyai hakikat serta kedudukan tetap yang kuat dan tidak berubah bagi negara yang dibentuk. Dengan kata lain, dengan jalan hukum tidak dapat diubah. Fungsi serta kedudukan Pancasila sebagai pokok kaidah yang fundamental. Hal tersebut penting sekali dikarenakan undang-undang harus bersumber serta berada di bawah pokok kaidah negara. Pancasila menurut ketetapan MPR nomor 3 MPR 2000 merupakan sumber hukum nasional. Pancasila sebagai sistem filsafat adalah suatu kesatuan yang saling berhubungan untuk satu tujuan tertentu dan saling berkualifikasi yang tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya. Jadi, Pancasila pada dasarnya satu bagian atau unit-unit yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya dan memiliki fungsi serta tugas masing-masing. Manusia memerlukan filsafat karena beberapa alasan. Yang pertama, manusia telah memperoleh kekuatan yaitu kekuatan baru yang besar dalam sains dan teknologi, telah mengembangkan berbagai macam teknik untuk memperolehnya agar menjadi ketentraman dan kenikmatan.
Akan tetapi, pada waktu yang sama, manusia merasa tidak tentram dan gelisah karena mereka tidak tahu dengan pasti makna hidup mereka dan arah tempuh dalam kehidupan mereka. Yang kedua, filsafat bekerja sama dengan disiplin ilmu lain memainkan peran yang sangat penting untuk membimbing manusia kepada keinginan dan aspirasi mereka. Selanjutnya yaitu Pancasila sebagai sistem etika. Merupakan way of life bangsa Indonesia. Juga merupakan struktur pemikiran yang disusun untuk memberikan tuntunan atau panduan kepada setiap warga negara Indonesia dalam bersikap dan bertingkah laku. Pancasila sebagai sistem etika yang dimaksud untuk mengembangkan dimensi moralitas dalam diri setiap individu, sehingga memiliki kemampuan menampilkan sikap spiritualitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pendekatan pembelajaran yang direkomendasikan dalam mata kuliah Pendidikan Pancasila. Pendekatan pembelajaran yang berpusat kepada mahasiswa atau student centered learning untuk memahami dan menghayati nilai-nilai Pancasila, baik etika, filsafat negara, maupun ideologi bangsa secara spesifik. Dengan harapan nilai-nilai Pancasila akan terinternalisasi sehingga menjadi guiding atau kaidah penuntun bagi mahasiswa dalam mengembangkan jiwa profesionalismenya sesuai dengan jurusan atau program studi masing-masing. Implikasi dari pendidikan Pancasila tersebut adalah agar mahasiswa dapat menjadi insan profesional yang berjiwa Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Selain itu, urgensi pendidikan Pancasila adalah untuk membentengi dan menjawab tantangan perubahan-perubahan di masa yang akan datang. Apakah Anda mempunyai cita-cita yang harus dicapai di masa yang akan datang? Hal tersebut menjadi sesuatu yang lumrah karena manusia menginginkan suatu hal yang di kemudian hari akan mempermudah dan menjadi batu pijakan dalam kehidupannya, menjadi bahagia, damai, dan sejahtera. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 3 menegaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, serta berilmu, cakap keaktifan, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokrasi, serta bertanggung jawab. Harapan tersebut memang tidak mudah untuk diwujudkan, akan tetapi pendidikan dianggap merupakan alternatif terbaik dalam melakukan rekayasa sosial secara damai. Pendidikan adalah alternatif yang bersifat preventif untuk membangun generasi baru bangsa yang lebih baik dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi menekankan dengan memberikan kontribusi dalam pendalaman, penghayatan, dan penerapan nilai-nilai Pancasila
kepada generasi baru bangsa. Tujuan pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan bertujuan untuk menambahkan wawasan para pembaca agar memiliki motivasi bahwa pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan berkaitan erat dengan peran dan kedudukan serta berkepentingan warga negara sebagai individu, anggota keluarga, anggota masyarakat, dan sebagai warga negara Indonesia yang terdidik, serta bertekad dan bersedia untuk mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari, serta mengembangkan potensi individu mereka sehingga memiliki wawasan, sikap, dan keterampilan kewarganegaraan yang memadai dan kemungkinan untuk berpartisipasi secara cerdas dan bertanggung jawab dalam berbagai kehidupan bermasyarakat, bangsa, dan bernegara. Tujuan utama pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan adalah untuk menumbuhkan wawasan dan kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia, memiliki sikap dan perilaku cinta tanah air yang bersendikan kebudayaan dan filsafat bangsa Pancasila. Pancasila sebagai filsafat bangsa dan negara Indonesia mengandung makna bahwa dalam setiap aspek kehidupan kebangsaan, kemasyarakatan, dan kenegaraan harus berdasarkan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Secara konstitusional, rakyat Indonesia melalui MPR telah menyatakan bahwa pendidikan nasional yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia diarahkan untuk meningkatkan kecerdasan serta harkat dan martabat bangsa, mewujudkan manusia serta masyarakat Indonesia. Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia pada hakikatnya merupakan sumber hukum dasar dalam negara Indonesia. Sebagai suatu sumber hukum dasar secara objektif, Pancasila merupakan suatu pandangan hidup, kesadaran, cita-cita hukum, serta cita-cita moral yang luhur yang meliputi suasana kejiwaan serta watak bangsa Indonesia. Pada tanggal 18 Agustus 1945 telah dipadatkan dan diabstraksikan oleh para pendiri negara ini menjadi 5 sila yang ditetapkan secara yuridis formal menjadi dasar filsafat negara Republik Indonesia. Unsur-unsur yang merupakan materi pendidikan Pancasila diangkat dari pandangan hidup masyarakat Indonesia sendiri, sehingga bangsa ini merupakan kuasa materialis atau asal bahan Pancasila. Unsur-unsur Pancasila tersebut kemudian diangkat dan dirumuskan oleh para pendiri negara sehingga Pancasila berkedudukan sebagai dasar negara, ideologi bangsa, dan negara Indonesia, keanekaragaman suku, bangsa, adat istiadat, dan agama yang berada pada ribuan pulau yang berbeda sumber kekayaan alamnya, memungkinkan untuk terjadi keanekaragaman kehendak dalam negara karena tumbuhnya sikap promodalisme yang sempit yang akhirnya memungkinkan dapat terjadi konflik yang negatif. Oleh karena itu, dalam pendidikan dibutuhkan alat perekat bangsa dengan adanya kesamaan cara pandang tentang visi dan misi negara melalui wawasan Nusantara, sekaligus akan menjadi kemampuan menangkal ancaman pada berbagai kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kompetensi kehadiran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan adalah di mana masyarakat dan pendidikan suatu negara berupaya untuk menjamin keberlangsungan hidup serta kehidupan generasi penerusnya dan bermakna. Generasi penerus tersebut diharapkan akan mampu mengantisipasi hari depan bangsa yang senantiasa
berubah dan selalu terkait dengan konteks dinamika budaya, bangsa, negara, dan hubungan internasional. Kompetensi lulusan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan adalah didapatnya tindakan cerdas yang penuh tanggung jawab dari seorang warga negara dalam berhubungan dengan negara dan memecahkan berbagai masalah hidup, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan menerapkan konsepsi falsafah bangsa, wawasan Nusantara, dan ketahanan nasional. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan diharapkan dapat membuahkan sikap mental yang cerdas, penuh rasa tanggung jawab. Sikap ini disertai dengan perilaku yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menghayati nilai-nilai falsafah bangsa. Yang ketiga, berbudi pekerti luhur. Yang keempat, disiplin, rasional, dinamisme, dan akan hak kewajibannya sebagai warga negara, serta bersifat profesional yang dijiwai oleh kesadaran bela negara. Selanjutnya, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan berupaya memberikan semangat perjuangan kepada generasi muda bangsa Indonesia dalam mengisi kemerdekaan dan menghadapi globalisasi yang penuh tantangan. Generasi muda ini sebagai warga negara Indonesia dan sebagai penerus cita-cita bangsa perlu memiliki wawasan dan kesadaran bernegara, bersikap dan berperilaku positif, cinta tanah air, serta mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan dalam rangka bela negara demi utuh dan tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Keikutsertaan warga dalam upaya bela negara diselenggarakan melalui pendidikan Pancasila dan warga kenegaraan. Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau wajib, dan pengabdian sesuai profesi pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ini memiliki peran penting dalam kehidupan dan berbangsa dan bernegara. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ini adalah bentuk pengemblengan individu-individu agar mendukung dan memperkokoh komunitas politik sepanjang komunitas politik itu. Di sini komunitas politik itu adalah hasil kesepakatan. PPKN senantiasa dipengaruhi oleh nilai-nilai dan tujuan pendidikan. PPKN senantiasa dipengaruhi oleh nilai-nilai dan tujuan pendidikan. Sebagai faktor struktural utama, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan bukan semata-mata membelajarkan fakta tentang lembaga dan prosedur kehidupan politik, tetapi juga persoalan jati diri dan identitas bangsa. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan berkontribusi penting menunjang tujuan bernegara Indonesia. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan secara sistematik adalah untuk mewujudkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang tahun 1945. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan berkaitan dan berjalan seiring dengan perjalanan pembangunan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Generasi penerus melalui pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan diharapkan mampu mengantisipasi hari depan yang senantiasa berubah dan selalu berkaitan dengan konteks dinamika budaya, bangsa, negara dalam hubungan internasional, serta memiliki wawasan kesadaran bernegara untuk bela negara dan menolak memiliki pola pikir, pola sikap, dan perilaku yang cinta tanah air berdasarkan Pancasila. Semua itu diperlakukan demi
tetap utuh dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuannya ialah pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan adalah untuk menumbuhkan wawasan dan kesadaran bernegara, sikap serta perilaku yang cinta tanah air, wawasan Nusantara, serta ketahanan nasional dalam diri warga negara Republik Indonesia. Dan selain itu bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia yang berbudi luhur, berkepribadian mandiri, maju, tangguh, cerdas, kreatif, terampil, berdisiplin, beretos kerja, profesional, bertanggung jawab, dan produktif, serta sehat jasmani dan rohani. Selain itu, ada pengembangan nilai, sikap, dan kepribadian. Diperlukan pembekalan kepada peserta didik di Indonesia yang diantaranya dilakukan melalui pendidikan Pancasila, pendidikan agama, ilmu sosial dasar, dan ilmu budaya dasar, dan ilmu alamiah dasar sebagai aplikasi nilai dalam kehidupan, dan disebut kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian atau MKPK dalam komponen kurikulum perguruan tinggi. Hak dan kewajiban warga negara, terutama kesadaran bela negara, terwujud dalam sikap dan perilakunya bila ia dapat merasakan bahwa konsepsi demokrasi dan hak asasi manusia sungguh-sungguh merupakan sesuatu yang paling sesuai dengan kehidupannya sehari-hari. Dan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan yang berhasil akan membuahkan sikap mental yang cerdas, penuh rasa tanggung jawab, dan peserta didik. Sikap ini disertai dengan perilaku yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta menghayati nilai-nilai falsafah bangsa. Kedua, berbudi pekerti luhur, berdisiplin dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga, ada rasional, dinamis, dan sadar akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Yang keempat, bersifat profesional dan dijiwai oleh kesadaran bela negara. Yang terakhir, aktif memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemanusiaan, bangsa, dan negara. Melalui pendidikan Pancasila ini, warga negara Republik Indonesia diharapkan mampu memahami, menganalisa, dan menjawab masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat, bangsa, dan negaranya secara konsisten dan berkesinambungan dengan cita-cita dan tujuan nasional seperti yang digariskan dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Dalam perjuangan non-fisik harus tetap memegang teguh nilai-nilai ini. Dalam perjuangan non-fisik harus tetap memegang teguh nilai-nilai ini di semua aspek kehidupan, khususnya untuk memerangi keterbelakangan, kemiskinan, kesenjangan sosial, korupsi, kolusi, dan nepotisme, menguasai iptek, meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar memiliki daya saing, memelihara serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, dan berpikir objektif, rasional, serta mandiri. Pentingnya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila disebut sebagai pilar ideologis negara Indonesia. Jadi di zaman yang seperti sekarang ini, penanaman nilai-nilai Pancasila harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, karena para pemuda di zaman saat ini sudah mengenal adanya teknologi informasi dan komunikasi berkembang dengan sangat pesat. Hal tersebut berdampak buruk karena para pemuda di zaman ini mengikuti kebudayaan luar tanpa menyaring Pancasila. Hal tersebut berdampak buruk karena para pemuda di zaman ini mengikuti kebudayaan luar tanpa menyaring kebudayaan tersebut sesuai dengan kaidah Pancasila. Dengan adanya pendidikan Pancasila, yaitu generasi muda tidak tercabut dari akar budayanya sendiri dan mereka memiliki pedoman atau kaidah penuntun dalam berpikir serta bertindak dalam kehidupan sehari-hari dengan berlandaskan makna dan nilai-nilai Pancasila.
sehingga dalam berperilaku serta bersosialisasi antara sesama manusia, baik dalam kehidupan masyarakat maupun berbangsa dan bernegara, harus dilandasi Pancasila. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.